Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih-Soliha? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pada pembelajaran ketiga dan keempat, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan kondisi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Bertenggang rasa, tidak semena-mena dan saling membantu sesama. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menerapkan sikap cinta tanah air. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Cinta perdamaian dan persatuan. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan nilai yang terkandung pada sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila kelima Pancasila yaitu menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah. Suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Bersikap adil terhadap sesama. Menghormati hak orang lain. Menolong dan menghargai orang lain. Sekarang mari kita lihat peta kondisi geografis Indonesia untuk mengetahui tentang Indonesia. Luas wilayah Indonesia yaitu 5.193.250 km persegi yang mencakup daratan dan lautan. Luas lautan Indonesia yaitu 3.273.810 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia yaitu 1.919.440 km persegi. Dikarenakan lautan Indonesia lebih luas, maka Indonesia disebut negara maritim. Indonesia juga banyak mempunyai pulau-pulau, pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.508 pulau. Selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun.
Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang mana dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya adalah letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Di sebelah timur pulau banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai yang bermuara di sana. Di antara lain, Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi yang aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pergunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Sedangkan di bagian barat, dataran rendah terdiri atas rawa Moroton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakar, hutan rawa, dan lahan yang berbagai jenis rawa. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Wilayah Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek, karena diterbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin atau cekungan, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Selanjutnya adalah Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Bahkan, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian besar puncaknya ditutupi oleh salju. Selanjutnya adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit dataran tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah maupun kering. Kondisi geografis Indonesia yang sudah dijelaskan tersebut merupakan peluang untuk pembangunan nasional di negara kita. Namun, kekayaan Indonesia tersebut harus didukung oleh kegiatan positif atau perilaku positif yang sesuai dan mencerminkan Pancasila. Sifat atau kegiatan negatif yang tidak mencerminkan sila-sila dalam Pancasila akan menghambat pembangunan nasional Indonesia.
Oleh karena itu, mari sama-sama kita membangun sifat yang baik yang mana mencerminkan sila-sila dari Pancasila. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, kita lanjutkan esok hari. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.